Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan El Channel. Hari ini kita akan bercerita tentang Aladin. Aladin adalah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya di sebuah kota di Timur Tengah. Suatu hari, seorang penyihir jahat yang menyamar sebagai saudagar kaya mendekati Aladin dan mengaku sebagai pamannya. Penyihir itu meminta Aladin untuk membantunya mengambil sebuah lampu tua dari dalam gua yang penuh dengan harta karun. Penyihir memberikan Aladin sebuah cincin ajaib sebagai perlindungan. Aladin, keponakanku. Sudah lama aku mencari-cari kamu. Aku adalah saudagar kaya dari negeri seberang dan juga pamanmu. Paman? Aku tidak pernah mendengar ibu bercerita tentang paman yang kaya. Tapi, apa yang bisa aku bantu, paman? Aku membutuhkan bantuanmu untuk mengambil sebuah lampu tua dari dalam gua yang penuh dengan harta karun. Lampu itu sangat berharga bagiku. Gua yang penuh dengan harta karun? Itu terdengar berbahaya. Bagaimana aku bisa melakukannya, paman? Jangan khawatir, Aladin. Aku akan memberi kamu cincin ajaib ini. Cincin ini akan melindungimu dari segala bahaya di dalam gua. Baiklah, paman. Aku akan melakukannya. Tapi, apa yang harus aku lakukan setelah mendapatkan lampu itu? Setelah kamu mendapatkan lampu itu, segera bawa keluar dan berikan kepadaku. Ingat, jangan sampai kamu kehilangan cincin ajaib ini. Setelah berhasil masuk ke dalam gua, Aladin menemukan lampu ajaib tersebut. Namun, ketika ia mencoba keluar, penyihir itu mengkhianatinya dan menutup pintu gua, meninggalkan Aladin terperangkap di dalam. Dalam keputusasaan, Aladin menggosok lampu ajaib dan memanggil jin yang bisa mengabulkan 3 permintaan. Ayo turun, ambilkan aku lampu antik di dasar gua itu. Tidak, aku takut turun ke sana. Dah, lihat, ini adalah cincin ajaib. Cincin ini akan melindungimu. Paman, aku menemukan pohon-pohon berbuah permata dan lampu antik ini. Cepat, berikan lampunya. Tidak, aku tidak akan berikan lampu ini sebelum aku keluar dari gua ini. Setelah berdebat, si penyihir menjadi tidak sabar dan akhirnya pintu lubang ditutup oleh si penyihir, lalu meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Aku lapar. Aku ingin ketemu ibu. Tolong Tuhan. Aladin duduk termenung dan tanpa sengaja menggosok lampu ajaib, memanggil jin. Apa ini? Lampu tua terlihat kotor dan jelek sekali. Usap ah. Tiba-tiba, asap tebal keluar dari lampu dan jin besar muncul. Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa keluar dari lampu ini? Aku jin yang terperangkap di lampu ini. Barang siapa yang menggosokkan lampu ini,
dia akan menjadi tuanku. Dan akan kukabulkan 3 permintaan. Apa yang kau inginkan, tuanku? Aku ingin keluar dari gua ini dan antar ke rumahku. Permintaanmu terkabul, tuan. Tiba-tiba di depan Aladin terhampar sebuah permadani mewah. Sejenak Aladin bingung dengan adanya permadani tersebut. Walaupun masih bingung, Aladin segera menaiki permadani yang terhampar di depannya, dan dengan cepat permadani bersama dengan Aladin melesat terbang menuju kembali pulang. Hah? Apa ini, Jin? Sebuah karpet? Kau berani menaikinya, tuanku? Jangan-jangan kau hanya mempermainkanku, Jin. Membuat aku semakin takut. Cepatlah naik, sebelum kau mati kelaparan di gua ini. Iya. Aku ingin naik secepatnya. Oh, Jin, apa yang kamu lakukan? Aku takut ketinggian, Jin. Aku takut. Aku takut ketinggian, Jin. Tenang, tuanku. Kau akan baik-baik saja di atas. Akhirnya Aladin pun sampai ke rumah. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan pintu. Lalu Jin pun berkata kepada tuannya, Sudah sampai, tuan. Apabila kau ingin memerlukanku lagi, kau tinggal menggosokkan lampu ajaib ini. Saya pamit dulu, tuan. Oke, baiklah. Terima kasih, Jin. Kemudian Aladin masuk ke rumah. Ia segera menceritakan semua hal yang dialaminya kepada ibunya. Ibunya pun menjadi heran. Mengapa ya si penyihir itu menginginkan lampu ini? Padahal lampu ini sudah usang dan kotor, ya kan? Kata Ibu Aladin. Kemudian Ibu Aladin membersihkan lampu itu. Tiba-tiba asap tebal muncul dari lampu dan muncullah sesosok raksasa yang membuat Ibu Aladin kaget. Jin lampu berkata, Kau mengganggu tidur siangku. Apa kabar, Nyonya? Apa yang aku bisa bantu? Ibu Aladin terbengong. Namun Aladin yang sudah pernah mengalami hal seperti itu kemudian memberi perintah. Jin, kami lapar. Tolong sediakan makanan untuk kami. Jin lampu pun menjawab, Maaf, tuanku. Aku hanya menuruti orang yang memegang lampu ajaib itu. Kemudian Ibu Aladin pun berkata, Iya anakku, perintahnya juga perintahku. Jin lampu pun kemudian mematuhi perintah Ibu Aladin dan segera menyuguhkan aneka makanan super lezat. Sudah terlaksana, Nyonya. Selamat menikmati. Jika ada perlu, silakan memanggil aku lagi. Setelah itu, Jin lampu pun masuk kembali ke lampu ajaib. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu. Kini Aladin sudah menjadi lelaki dewasa. Pada suatu hari, ia berjalan-jalan di pasar. Saat di jalan, lewatlah seorang putri raja yang cantik jelita. Ia sangat terpesona dan jatuh cinta kepada putri itu.
Aladin lalu pulang ke rumah dan menceritakan keinginannya kepada ibunya untuk memperistri putri raja. Tenang, tenang anakku Aladin. Ibu akan mengusahakannya, kata Ibu Aladin. Ibu Aladin pun pergi ke istana raja dengan membawa permata-permata punya Aladin. Baginda, ini adalah hadiah untuk Baginda dari anak laki-lakiku. Raja pun amat senang. Wah, anakku pasti seorang pangeran yang tampan. Besok, aku akan datang ke istanamu dan membawa serta putriku. Setelah tiba di rumah, ibu segera menggosok lampu dan meminta jin lampu untuk membawakan sebuah istana. Aladin dan ibunya menunggu di atas bukit. Tak lama kemudian, jin lampu datang dengan istana megah di punggungnya. Tuan, ini istananya. Esok hari, sang raja dan putrinya datang berkunjung ke istana Aladin yang sangat megah. Maukah engkau menjadikan anakku menjadi istrimu? Tanya sang raja. Aladin sangat gembira mendengarnya. Lalu mereka berdua melaksanakan pesta pernikahan. Di tempat nan jauh di sana, si penyihir ternyata melihat semua kejadian itu melalui bola kristalnya. Ia lalu pergi ke tempat Aladin dan pura-pura menjadi seorang penjual lampu di depan istana Aladin. Ia berteriak-teriak. Tukarkan lampu lama Anda dengan lampu baru. Sang permaisuri yang melihat lampu ajaib Aladin yang usang segera keluar dan menukarkannya dengan lampu baru. Segera si penyihir menggosok lampu itu dan memerintahkan jin lampu memboyong istana beserta isinya dan istri Aladin ke rumahnya. Ketika Aladin pulang dari berkeliling, ia sangat terkejut. Lalu memanggil peri cincin dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Peri cincin, tolong kembalikan semua istana dan istriku. Maaf Tuan, tenaga saya tidaklah sebesar jin lampu. Ujar peri cincin. Baik kalau begitu, aku akan mengambilkannya. Antar aku ke sana. Sesampainya di istana, Aladin menyelinap masuk mencari kamar tempat sang putri dikurung. Penyihir itu sedang tidur karena kebanyakan minum bir. Ujar sang putri. Baik, aku akan mengambil lampu itu. Kita akan menang. Tenang, tenang. Aladin mengendap mendekati penyihir yang sedang tidur. Ternyata lampu ajaib menyembul dari kantungnya. Aladin kemudian mengambilnya dan segera menggosokkannya. Singkirkan penjahat ini. Seru Aladin kepada peri lampu. Penyihir terbangun lalu menyerang Aladin. Tetapi jin lampu langsung membanting penyihir itu hingga tewas. Terima kasih jin lampu. Bawalah kami dan istana kami kembali pulang. Setelah Aladin dan istrinya dan juga istananya telah kembali, Aladin hidup bahagia. Ia mempergunakan sihir dari jin lampu untuk membantu orang-orang miskin dan kesusahan.